Halo anak SD kelas 6, selamat bertemu di tahun pelajaran yang baru ini. Salam kenal untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Mem berharap kalian semua hari ini dalam kondisi sehat. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kalian akan belajar matematika bersama dengan Ibu Rosa. Hari ini kita akan membahas operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, anak-anak, operasi hitung campuran bilangan cacah adalah operasi yang melibatkan campuran antara perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar bersama Pak Agus mengenai operasi hitung untuk perkalian dan pembagian. Nah, untuk operasi perkalian dan pembagian, syaratnya adalah dikerjakan urut dari yang paling kiri. Begitu juga untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Dikerjakan juga urut dari yang paling kiri. Nah, apabila di dalam soal terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Nah, untuk materi kita hari ini, operasi hitung campuran bilangan cacah, perlu kalian ketahui bahwa operasi perkalian dan pembagian itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, maka operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi ingat nak ya urutannya, kalau ada perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan di dalam soal, maka kita utamakan terlebih dahulu yang kedudukannya lebih tinggi, yaitu perkalian dan pembagian. Kemudian untuk syarat yang lain masih tetap sama, seperti yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, 100 tambah 2400 dibagi 120 sama dengan titik-titik. Nah, soal ini bisa kita selesaikan dengan memenuhi aturan yang tadi. Kalau kalian perhatikan, di sini ada dua tanda operasi. Ada tanda positif atau tambah, ada tanda bagi. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang pembagian. Kenapa? Karena pembagian kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan penjumlahan. Maka kita bagikan terlebih dahulu 2400 dibagi 120, hasilnya 20. Kemudian ini kita jumlahkan kembali dengan 100, maka diperoleh hasil 120. Maka kita tuliskan 100 ditambah 2400 dibagi 120, hasilnya sama dengan 120. Contoh yang kedua. 450 dikali 85 ditambah 250 kali 40 dikurang 8400 dibagi 20 sama dengan titik-titik. Nah, kalau kalian lihat di soal ini juga menggunakan ada 4 operasi hitung. Ada perkalian, ada penjumlahan, kemudian ada pembagian dan pengurangan. Nah, maka kita harus kembali ke prinsipnya, yaitu kita mendahulukan yang kedudukannya lebih tinggi. Berarti yang
kita selesaikan terlebih dahulu yang perkalian dan pembagian. Maka soal ini bisa kita selesaikan dengan mengalihkan terlebih dahulu 450 dikali 85. Kemudian begitu juga yang perkalian di sini 250 dikali 40. Kemudian pembagian juga kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian 450 kali 85 hasilnya 38.250. Kemudian 250 kali 40 hasilnya 10.000. Kemudian 8.400 dibagi 20 hasilnya 420. Maka kita selesaikan dari yang paling kiri. Kenapa dari yang paling kiri? Karena penjumlahan dan pengurangan itu derajatnya sama. Maka kita selesaikan secara urut dari kiri ke kanan. Ya, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 48.250. Kemudian hasilnya ini kita kurangkan dengan 420. Hasilnya adalah 47.830. Maka kita tuliskan menjadi 450 dikali 85 ditambah 250 kali 40 dikurang 8.400 dibagi 20 sama dengan 47.830. Sekarang kita lihat contoh 3. 250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi 1.500 dibagi 30 sama dengan titik-titik. Nah, untuk soal ini selain operasi hitungnya ada 4, kemudian juga ada tanda dalam kurung. Nah, kembali ke syarat yang tadi, kalau ada tanda dalam kurung, maka kita selesaikan terlebih dahulu soal yang berada di dalam kurung. Kemudian kita selesaikan sesuai dengan urutan kedudukannya. Nah, maka dalam soal ini 40 kali 150 kita selesaikan sendiri dulu. Kemudian 1.500 dibagi 30 juga kita selesaikan sendiri. Nah, hasilnya 40 kali 150 adalah 6.000. Kemudian 1.500 dibagi 30 adalah 50. Kemudian kita jumlahkan dengan 250. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, karena operasinya adalah penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan dari yang paling kiri. Kenapa? Karena kedudukannya sama antara penjumlahan dan pengurangan. Ya, berarti sekarang kita jumlahkan dulu. 250 ditambah 6.000, hasilnya adalah 6.250. Kemudian hasilnya kita kurangkan kembali dengan 50. Maka hasilnya adalah 6.200. Maka kita tulis menjadi 250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi 1.500 bagi 30, hasilnya adalah 6.200. Nah, Ibu rasa mudah bukan? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan nanti kalian kerjakan latihan 3 dari buku paket halaman 38. Nah, yang dikerjakan hanya yang nomor ganjil ya. Tahu kan nomor ganjil? Nomor 1, nomor 3, dan seterusnya. Nah, kerjakan di buku catatan. Kemudian hasil pekerjaan silahkan dikirimkan ke WA. Untuk kelas 6A dan 6B silahkan dikirim ke WA Pak Agus. Sedangkan untuk yang kelas 6C dan 6D kirimkan ke WA Ibu Rosa. Oke anak-anak, cukup sekian hari ini untuk pelajaran kita. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memahami operasi hitung,
campuran, bilangan, cacah. Nah, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya dan tetap menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak antara satu dengan yang lain.